Loh kok kalau aku mau menghitung itu lebih enak digambar kok. Iya, digambar aja. Kalau enggak nanti bingung daerah arsirannya sebelah mana, nanti mau ditambah atau mau dikurang, kan bingung ya. Jadi kita tidak hanya mengandalkan tabel saja, tapi mengandalkan gambar kurva distribusi normalnya juga ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Biajikos. Saya Koben. Pada video kali ini Koben akan membahas matematika mengenai distribusi normal ya. Ini adik-adik, dalam distribusi normal yang Koko pakai nanti ini ada istilah tabel ya. Kita lihat tabel. Jadi tabel yang Koko pakai itu adalah tabel di mana kurva, ini sumbu X ya istilahnya. Ini di mana yang Koko lihat itu dari antara 0 sampai nilai set ya. Jadi tabelnya yang Koko pakai 0 sampai set. Jadi nanti adik-adik ini tabel distribusi normal itu ada 3 jenis ya. Yang Koko pakai yang 0 sampai set ya. Nah, itu sebenarnya ada yang lain. Yang dari arsiran paling kiri sampai ke set. Atau dari arsiran kanan ke titik setnya. Ya. Tapi yang Koko gunakan itu yang 0 sampai set ya. Jadi lihat tabelnya, pilih jenisnya ya. Ini Koko yang pakai 0 sampai set untuk jelaskan. Koko lebih suka pakai yang ini. Lebih enak ngelihatnya. Gitu ya. Serah adik-adik tapi nanti lihatnya yang mana yang enak ya. Ini Koko jelaskan dulu apa arti arsiran dulu ya adik-adik. Ini yang diarsir ini maksudnya daerah arsiran ini daerah luasan ya. Jadi luas. Ini disebut juga daerah peluang. Nah, daerah peluang itu ini kan 0. Jadi maksudnya ini 0,5 itu artinya dari sini ke sini ini total luasannya itu 0,5 ya. Dari sini ke sini 0 ke kanan itu juga 0,5 ya. Itu total peluang luasannya kiri ke kanan. Kenapa 0,5? Karena total peluang itu nilainya 1 ya, total peluang 1. Jadi terbagi 2, daerah kiri, daerah kanan. Istilahnya seperti itu ya. Nah, nanti yang membedakan daerah kiri itu setnya minus, daerah kanan itu setnya positif ya. Nah, di dalam gambar kurva ini juga bisa ada nilai X. Ini variabelnya nanti ya, nilai uji. Nanti ya Koko jelaskan apa itu X ya. Nah, nanti distribusi normal ini kita melihat nilai set ya dalam tabel. Jadi yang kita lihat itu nilai setnya. Jadi distribusi normal ini yang kita utamakan nilai set ya. Oke. Jadi arsiran ini adalah daerah luasan, yaitu yang kita sebut daerah peluang ya. Daerah peluang kiri, daerah peluang kanan. Ya. Nanti yang Koko pakai tabelnya 0 sampai set. Ini Koko ajarin dulu cara adik-adik melihat tabel ya. Tabel dari distribusi normalnya. Jadi misalkan Koko ada nilai set, nilai setnya adalah 1,55 ya. Maka yang adik-adik lihat di dalam tabel distribusi normal itu ini nanti ada kolom, istilahnya ada kolom. Ini Koko gambarkan sekilas gini aja ya. Nah, gini. Nanti di sini nih nilai-nilai peluang. Yang ada data di sini nih nilai peluang. Ya, ini nilai peluangnya. Nah, nanti adik-adik lihat 1,55 di sini ada tulisan misalkan adik-adik tertulis 1,5. Nah, ya. Lalu di sini adik-adik cari 0,05. Ya, ini set. Nah, ini tabel set. Jadi adik-adik lihat 1,5 istilahnya seperti ditambah 0,05. Jadi ini nilai setnya 1,55. Ya. Nah, nanti dilihat di sini angkanya. Tertulis berapa ini? Nah, ini angka, ini nama peluangnya kita ketika nilai setnya 1,55. Tapi ini yang kita lihat adalah nilai set itu kalau kita lihat daerahnya itu kalau diminta 0 sampai set, yaitu artinya ya nilainya sekian ini. Itu 0 sampai setnya. Nah, ini adalah kalau adik-adik lihat ini adalah 0,4394 ya di dalam tabel. Ini adik-adik misalkan contoh lagi ya, Koko ada set 2,37 gini aja ya. Nah, kalau kita lihat di sini, tabel di sini 2,3 ya. Lalu adik-adik lihat di sini 0,07. Nah, di sini 0,07. Nanti angka di sini tertera berapa? Nah, ini yang nanti jadi nilai dari set 0 sampai setnya nanti ya. Ini hasilnya kalau adik-adik lihat ya 0,4911. Nah, ini adik-adik lihat di dalam tabel nanti ini kita membaca tabel dulu ya, penting karena
nanti kalau kita sudah bisa baca tabel, kita kerjanya udah enak gitu ya. Ini berikutnya misalkan Koko contoh lagi ya. Di sini nilai setnya adalah 0,82 ya. Ini adik-adik lihat di dalam tabel set di sini tertulis 0,8. Lalu adik-adik lihat di sini 0,02 ya. Nah, di sini tertulis 0,2. Nanti angkanya berapa ini? Nah, ini angkanya kalau dilihat dalam tabel itu 0,2939 ya, adik-adik. Nah, gitu hasilnya. Jadi ini nilai setnya. Ini maksudnya nilai set apa ini, Ko? Jadi ini nilai set ketika antara 0 sampai set. Daerah peluangnya nilainya sekian. Itu ya. Nanti adik-adik tabel 0 sampai set. Ini Koko cantumkan di deskripsi ya. Untuk mungkin adik-adik bisa download tabel distribusi normalnya ya. Yang Koko pakai itu. Ini adik-adik, Koko ada contoh soal ya. Hitung peluang. Loh kok ngitung peluang ya? Karena distribusi normal ini intinya ya kita ngitung peluang. Nilai sebuah kemungkinan ya. Daripada nilai uji kita. Kemungkinannya. Ini kalau Koko hitung peluang dari 0 lebih kecil sama dengan set lebih kecil sama dengan 1,75. Ini kalian adik-adik coba digambar dulu istilah kurvanya. Ya aku gambar biasa aja gini aja ya. Jadi artinya apa? Adik-adik disuruh nyari 0 sampai 1,75. Ini daerah yang diarsir. Nah, daerah yang diarsir ini kita penting loh ya. Nanti Koko kasih contoh-contoh yang mana aja yang diarsir gitu ya. Nanti sesuaikan dengan tanda baca ini. Ya, jadi lebih kecil berarti diantara. Berarti ini diantara 0 sampai 1,75 gitu ya. Nah, kita lihat hasilnya ya. Ini hasilnya kalau ada adik lihat di tabel itu 0,4599 ya. Nah, cara bacanya yaitu tadi dari angka 1,7 di sini 0,05 berapa nilai di sini. Nah, hasilnya sekian. Itu ya. Nah, kita berikutnya nih ada contohku ya, peluang 0,25 lebih kecil sama dengan set lebih kecil sama dengan 1,75 ya. Nah, kita gambar dulu daerah arsirannya ya. Nah, untuk memperjelas daerah luasannya istilahnya. Nah, ini 0,25. Nah, ya, sama di sini 1,75. Berarti daerah yang diarsir ini. Nah, sekarang gini, kalau ada seperti ini, berarti arsirannya bukan dari 0 kok. Ya, arsirannya bukan dari 0, tapi nanti baca tabelnya tetap dari arah 0. Ya. Jadi nanti adik-adik lihat, carilah yang set 1,75 ya, sama set yang 0,25. Nah, yang set 1,75 dalam tabel itu punya arti itu dari 0 sampai 1,75. Nah, seperti itu. Ya, artinya gitu. Jadi kalau aku gambar, ini memiliki arti. Nah, gini ya. 1,75 ini yang diarsir. Nah, kalau yang ini berarti arsirannya 0,25 ini yang diarsir. Nah, gitu ya. Ini cara baca tabelnya selalu dari 0 kalau kita pakai tabel ini. Ya, kita cari ya. Ketika setnya 1,75, set 1,75. Nah, ini kan kebetulan sama ya. Set 1,75 0,4599. Nah, adik-adik cari lagi set 0,25 dalam tabel. Ini kalau adik-adik lihat di dalam tabel 0,25 itu 0,2, lalu sini 0,05. Ini hasilnya 0,0987 ya, adik. Nah, sekarang maksudnya apa ya, kok? Ada dua set seperti ini. Nah, adik-adik lihat. Kalau logika 0,4599 itu berarti dari 0 sampai sekian angkanya. Berarti kalau 0,0987 itu dari sekian sampai sekian. Nah, berarti daerah yang diarsir itu kan antaranya yang ini, dua ini. Jadi dikurangi aja. Ya, nanti hasilnya ini dikurangi. Nah, gitu. Kenapa kok dikurangi kok? Karena istilahnya kalau Koko logika seperti ini, jadi gini. Dari sini sampai sini, ini 0,4599. Nah, gitu ya. Lalu dari sini ke sini, nih warna biru, itu 0,0987. Nah, gini ya. Berarti maksudnya, berarti yang daerah ini nilainya berapa? Ya dikurangi, ini dikurangi sekian kan hasilnya ini. Misalkan kita bilang jarak aja ya, biar angkanya nggak jelek. Misalkan ini ke sini 10 meter, ini ke sini 2 meter.
Nah, berarti yang tengah-tengah ini berapa? 10 kurangi 2. Nah, logikanya gitu. Makanya dikurangi. Nah, kita hitung ya, ini hasilnya berapa. Ini hasilnya adalah kalau dikurangi 0,3612 ya. Nah, ini hasilnya. Jadi, hasil ini adalah 0,3612. Nah, gitu cara bacanya. Nah, itu alasan kenapa aku lebih suka diambil tabel set yang 0 sampai set. Karena melihatnya itu selalu dari tengah-tengah luasannya gitu. Nih sekarang adik-adik, Koko ada contoh soal peluang minus 0,23 lebih kecil sama dengan set, lebih kecil sama dengan 1,52. Loh kok ini setnya minus? Nah, ini Koko ajarin dulu arti kata arsiran ya, ini luasan. Jadi luasan itu nggak mungkin minus. Jadi tabel set yang adik-adik punya 0 ke kanan set, itu nilai luasan peluangnya itu sama dengan 0 ke kiri set. Jadi 0 ke min set itu sama hasilnya. Jadi boleh dipakai juga. Ya, karena nilai luasan itu pasti positif, nilai peluang, nggak mungkin minus. Tapi setnya boleh minus. Tapi daerahnya itu nilainya sama. Nah, ini kok gambar ulang. Kok tambahin ya. Jadi 0 sampai set. Kenapa kok nggak jelaskan tadi? Karena ini adik-adik biar langsung nangkep istilahnya. Jadi di sini 0, ini min set. Nah, ini boleh pakai juga. Jadi 0 ke arah min ini sama dengan nilai 0 ke arah set. Karena nilai luasannya sama. Yang kita bicarakan kan luas arsiran ya kalau peluang. Jadi daerah arsirannya. Sama, kalau besarnya sama ya sama gitu ya. Istilahnya gitu. Jadi nggak peduli ada minusnya nih setnya. Nggak peduli, nilainya tetap kita lihat tabelnya sama. Nanti lihatnya yang 0,23 ini yang kita lihat ya. Kita gambar daerahnya dulu adik-adik ya. Daerah arsirannya dulu. Nah, ini untuk memperjelas. Nah, jadi nanti adik-adik lihat di sini ya. Di sini nanti tulisannya minus 0,23 ya. Yang di sini nanti tulisannya 1,52. Ini setnya. Nah, ini arsirannya kita cari ya. Nanti kita juga cari yang daerahnya ke kanan ini. Nah, ya. Kenapa aku lihat tabel setnya hanya satu aja yang 0 sampai set? Kenapa yang min set sampai 0 tidak dilihat? Ya karena memang tabel yang ada 0 sampai set. Tapi cara melihatnya seperti 0 set itu seperti min set 0 itu sama lihatnya. Karena yang kita lihat peluang daerahnya. Sama seperti ini. Ini Koko totalnya kanan 0,5, total kiri 0,5. Jadi nggak ada istilah minus dari daerah peluang. Ya nggak ada. Daerah peluang itu positif nilainya. Setnya tapi boleh minus. Karena daerah kanan, daerah kiri. Nah ini. Ya maksudnya itu. Jadi ini kita hitung dulu ya. Ketika setnya, kita nulisnya ini 0,23 aja. Nah, atau adik-adik mau tulis minusnya juga nggak apa-apa. Tapi nanti waktu lihat tabel, ini minusnya nggak usah diperhatikan ya. Jadi lihatnya 0,23-nya saja. Nah, kita lihat hasilnya adalah 0,0910 ya. Ini kalau adik-adik lihat di tabelnya. Jadi adik-adik ini nilai 0,0910 nggak boleh kasih, nggak usah diberi minus, nggak usah. Ya, cukup setnya aja yang minus. Lalu ketika setnya 1,52, ini adik-adik juga hitung. Nah, 1,5 atasnya 0,02, tengahnya itu berapa? Itu peluangnya. Nah, ini hasilnya adalah 0,4357 ya. Adik-adik. Ini adik-adik arti kata 0,0910 nih ya. Koko taruh di sini ya. Ini kan daerahnya yang 0 sampai ini 0 sampai minus 0,23 ya. Koko taruh sini. 0,0910. Jadi daerah segini. Ini luasan segini, ini sekian. Nah, yang ini berarti untuk luasan yang sebelah kanannya 0,4357 ya. Nah, ini sebelah kanan ini. 0,4357. Nah, yang terjadi apa? Nah, yang terjadi karena ini daerah kiri, daerah kanan, dan ini semua harus dihitung peluangnya, maka kita jumlah ini. Ya, kenapa dijumlah kok? Karena kan daerahnya kan semuanya ini. Nah, daerah ini tambah daerah ini. Ya, beda yang sebelumnya, dikurang. Karena sama-sama satu daerah. Daerah kanan semua, kanannya 0. Ya, kalau dua daerah gini beda, dikurang, ditambah ya. Jadi ditambah. Jadi ini kalau ada adik jumlah, ini hasilnya 0,5267 ya. Nah, ini hasilnya berarti 0,267. Ini kalau adik-adik ada contoh berikutnya, ini ada peluang minus 2,01 lebih kecil dengan set, lebih kecil dengan minus 1,02 ya. Ini berapa? Ini sama-sama minus setnya ya.
Tidak ada masalah, ini seperti sama-sama positif ya. Ya, jadi ini minus 2,01. Ini aja ya, nggak apa-apa ya. Ini jadi minus 2,01. Nanti yang di sini minus 1,02. Nah, daerah yang diarsir ini berarti antara ini, ya, antara dua ini. Nah, ya. Nah, nolnya kan di sini. Ini nolnya. Ini tadi nolnya ini ya, tengah-tengahnya tadi. Oke. Nah, sekarang ini kita carinya sama tabelnya ya, minus 2,01. Tapi lihatnya yang di tabel minusnya nggak usah dilihat ya. Jadi set minus 2,01. Nah, ini hasilnya ada 0,4778 ya. Nah, ini. Lalu kita cari lagi di tabel set minus 1,02. Ini adik-adik kalau lihat di tabel 1,02 ini adalah 0,3461 ya, adik-adik. Nah, sekarang kita lihat apa arti kata daerah minus 2,01. Nah, ini artinya ini gini ya. Dari sini sampai sini. Nah, ini total daerahnya ini 0,4778 ya, adik. Nah, untuk yang ini minus 1,02 itu artinya dari 0 sampai minus 1,02 itu ini sekian, itu adalah 0,3461. Nah, berarti ini apa artinya? Berarti daerah yang diarsir ini berarti antara 0,4778 sama 0,341 ini ya, dikurangi berarti ini kurangi ini. Nah, hasilnya nanti arsirannya ini. Tengah-tengah ini kan seperti totalnya, ini sedikitnya, hasilnya yang tengah ini. Jadi dikurangi ya. Nah, ini dikurangi. Ini hasilnya adik-adik setelah dikurangi 0,1317 ya. Ya, itu hasilnya. Berarti nanti peluang ini adalah 0,1317. Jadi kesimpulannya apa? Untuk antara, jadi kalau di antara, kalau sama-sama daerah kiri atau sama-sama daerah kanan, sama-sama positif ya, ini dikurangi. Tapi kalau satu minus, satu positif, itu ditambah. Kenapa? Karena dia terjadi dua daerah kiri dan daerah kanan. Makanya ditambah, gitu ya. Itu kesimpulannya aja. Jadi untuk yang minus plus ditambah, sama-sama minus atau sama-sama plus dikurang. Kalau 0 sampai set, ya sudah sesuai tabel. Seperti contoh nomor 1 tadi ya. Kalau dari 0 ke set. Ini berikutnya kok ada peluang set lebih kecil sama dengan 1,48 ya. Jadi ini kurang dari sebuah nilai ya. Jadi bedanya apa? Antara sama yang hanya kurang dari atau lebih dari. Nah, ini kok kasih ya. Ini kalau misalkan kita mau ngitung nilai peluang kurang dari, nah ini 0. Ini kan positif ya. Berarti nanti di sini 1,48. Nah, kurang dari itu artinya yang diarsir itu ini semua. Kan kurang dari, nilainya kurang dari 1,48. Nah, ini yang diarsir semua ini. Nah, loh kok terus nanti ngitungnya gimana? Nah, ngitungnya ini kan ada adik yang daerah kiri, totalnya kan 0,5. Di sini 0,5. Nah, berarti sekarang yang kita hitung antara 0 sampai 1,48. Ini yang kita hitung. Kita cari set 1,48 dulu ya. Ini hasilnya adalah 0,4306 ya, adik. Jadi maksudnya apa kok? Berarti hasilnya 0 sampai 1,48 ini adalah segini 0,4306. Nah, berarti artinya hasil daerah luasannya ini dijumlah. Jadi 0,5 ditambah sekian ini ya. Jadi tambahkan. Jadi ini 0,5 tambah 0,4306. Jadi hasilnya 0,9306. Gitu ya, adik-adik ya. Hasilnya itu. Jadi dijumlah. Jadi ini biarkan aja langsung 0,5. Tetap kita lihat tabel set itu dihitung mulai dari 0 ke setnya. Gitu ya, maksudnya gitu. Nih sekarang Koko ada contoh. Koko balik ya, ini lebih dari sekarang. Tadi kan lebih kecil dari sebuah nilai. Ini lebih dari sebuah nilai. Positif ya ini nilai setnya. Jadi kalau kita gambar, nah, berarti nanti 1,48 ini yang diarsir mana kok lebih dari? Nah, lebih dari berarti yang diarsir sebelah kanannya ini. Nah, berapa ini nilai peluang sebelah kanan? Nah, sekarang logikanya gini. Berarti adik-adik hitung ini ya. Jadi ini semua
total semua peluang daerah kanan itu kan 0,5. Nah, sekarang gini. Berarti nanti adik-adik yang dihitung itu adalah set 1,48 ya. Itu antara 0 sampai 1,48. Dari sini ke sini nilainya berapa? Nah, kan gitu ya logikanya. Karena tabel set itu 0 sampai set yang gue pakai. Jadi dari angka 0 sampai setnya berapa nilai daerahnya. Gitu ya. Nah, jadi kita hitung ketika set 1,48 sama ya. Tadi Koko sengaja angka yang sama biar kita nggak bingung. 0,4306 ya. Nah itu. Nah sekarang artinya 4306 itu berarti dari ini. Dari 0 sampai 1,48 itu ya. Nah ini 0,4306. Loh kok yang dihasilkan bukan yang 0,4306 di kanannya ini kok. Nah logikanya apa berarti? Berarti logikanya total 0,5 dikurangi 0,4306 ini. Ya, itu hasilnya. Ini hasilnya adalah 0,0694 ya, adik hasil peluangnya. Jadi daerah arsirannya ini adalah 0,0694. Ini kalau dijumlah lah 0,5 nanti ya. Misalkan ini mau ditaruh lagi ke sini, kan jumlahnya 0,5 kan cocok gitu. Jadi gitu ya. Jadi kalau daerahnya hanya lebih besar saja, ya berarti total 0,5, total kanan dikurangi setnya 0 sampai sekian ini. Hasilnya dapat. Nah, itu ya bisa di logika dari arsiran. Jadi, loh kalau aku mau menghitung itu lebih enak digambar kok. Iya, digambar aja. Kalau enggak nanti bingung daerah arsirannya sebelah mana, nanti mau ditambah atau mau dikurang, kan bingung ya. Jangan. Jadi, kita tidak hanya mengandalkan tabel saja, tapi mengandalkan gambar kurva distribusi normalnya juga ya. Nah, sekarang ini kok ada contoh soal berikutnya ya. Peluang set kurang dari sama dengan minus 1,48. Nah, kita gambar dulu. Ini kurva. Ini minus 1,48. Kurang dari, berarti di sini. Nah, ya. Berarti yang diarsir ini. Loh kok logikanya gimana berarti? Sama seperti yang lebih dari 1,48 tadi. Kita ini total semua sampai sini ini 0,5. Ya kan? Nah, berarti kita ngitung yang ini 0 sampai minus 1,48 berapa ini daerahnya. Jadi nanti hasilnya 0,5 kurangi ini, dapat daerah kiri. Ya, gitu. Nah, sekarang tadi ketika set 1,48 itu adalah 0,4306 ya adik-adik. Jadi yang merah muda ini warnanya ini 0,4306. Nah, berarti daerah yang diarsir itu adalah 0,5 kurangi ini. Ya, jadi hasilnya 0,5 dikurangi 0,4306. Berarti hasilnya 0,0694 ya. Nah, jadi mirip seperti yang hasilnya lebih dari sama dengan 1,48. Mirip hasilnya sama. Ya, cuma bedanya kan yang tadi diarsir kanan saja, ini diarsir kirinya saja ya. Jadi istilahnya peluang tuh nggak ada nilai minus, jadi selalu positif. Jadi cara melihat tabel set minus sama tabel set positif tuh sama ya kalau 0 sampai set logikanya. Oke. Nah, sekarang berikutnya ini ada soal berikutnya ya. Ini ada set lebih dari sama dengan. Nah, kalau lebih dari sama dengan ini minus 1,48 lebih dari berarti yang diarsir kanannya semua ini. Nah, berarti logikanya sama ini seperti yang tadi yang kurang dari 1,48. Ini kan daerah kanan, semua ini 0,5. Nah, berarti kita ngitung yang daerah kiri yang 0 sampai minus 148 ini ya, 1,48. Nah, ini tadi hasil setnya kan 0,4306. Minus 1,48, ini setnya adalah 0,4306. Nah, kita langsung tulis sini ya. 0,4306. Berarti nanti ini hasilnya dijumlah karena daerah kanan, daerah kiri gitu. Jadi 0,5 ditambah 0,4306. Ini hasilnya 0,9306 ya. Jadi nah gitu. Jadi cara kerjanya gitu ya. Dilihat dari gambar kurva yang diarsir seberapa besar, berapa luas daerahnya gitu. Nah, sekarang nih kalau ada soal ya. Peluang set lebih kecil dibanding set bintang. Set bintang maksudnya berarti ini nilai set yang akan kita cari ya. Ini dibalik. Jadi diketahui peluangnya, kita mencari setnya sekarang.
Nah, sama kita gambar dulu ya. Ini kurang dari ya. Nah, logika kurang dari seperti Koko gambar kurva tadi, ini anggaplah seperti ada dua nilai set bintang dulu ya, biar paham adik-adik. Nah, kurang dari kalau kita ambil set bintang yang negatif, misalkan, itu berarti yang di hasil sebelah sini. Nah, kalau daerah sebelah sini, logika kita peluangnya itu tidak mungkin lebih dari 0,5. Kenapa? Karena ini kan daerah asirannya kecil, berarti 0,5 dikurangi sekian. Itu dapatnya pasti di bawah 0,5. Nah, kalau kita lihat ini hasilnya 0,9904. Logikanya berarti kita menggunakan set bintang yang positif. Nah, kenapa kok? Ini Koko hapus. Karena kalau set bintang positif lalu kita ini arsir semua. Nah, jadi gitu ya cara melihatnya. Nah, itu kalau mau lihat daerahnya, kita lihat hasilnya ini dulu. Nah, sekarang kita lihat. Ini kalau kita lihat kurang dari positif, ini kan sudah jelas. Sekian ini 0,5. Nah, berarti kan kita tinggal, ini berapa ya kok kira-kira? Nah, tinggal dikurangi 0,5 aja ini. Jadi hasilnya 0,4904. Jadi cocok. Jadi set lebih kecil sama dengan set bintang, berarti set bintangnya bernilai positif. Artinya apa? Nilainya lebih dari 0,5. Jadi daerah kiri ditambah daerah 0 sampai set. Nah, gitu ya. Jadi seperti dicocokkan dulu dengan gambar kurva arsirannya mana yang pas untuk nilai peluang ini. Nah, gitu. Nah, sekarang kita tinggal lihat nilai dari 0,4904. Kita lihat gini ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini nih 0,4904. Kita lihat nilai ini sama yang di sini. Nah, ini jadi nilai setnya kita nanti. Nah, ini adik-adik kalau lihat di tabelnya, nanti di sini tertulis 2,3. Ini 0,04 ya. Nah, gitu. 2,34 jadi ini. Berarti nilai set bintangnya adalah hasilnya positif 2,34 ya. Ditulis kok positifnya. Iya, karena nilai set kan bisa minus. Tapi kalau tidak ditulis ya nggak apa-apa ya karena positif. Tapi kalau minus harus ditulis. Ya, ini kan arahnya di kanannya 0, jadi positif setnya. Ini berikutnya kok ada contoh peluang set lebih kecil sama dengan set bintang. Ini 0,1335. Ini hati-hati ya, ini nilainya kurang dari 0,5. Berarti dia nggak mungkin arsiran besar gini, nggak mungkin. Kalau hanya kurang dari atau lebih dari. Ya, ini pasti cuma kanan aja atau kirinya saja gitu. Jadi nanti kalau kita lihat kira-kira ini kan kurang dari kalau Koko ambil yang set bintang negatif dulu ya, logikanya kan kita ambil kurang darinya ini. Nah, jadi kalau kurang dari set bintang Koko ambil daerah kirinya ini ya, ternyata cocok ya adik-adik. Istilahnya kenapa kok nggak ngambil yang kanan? Kalau yang kanan ini kurang dari, ini semua diambil, berarti lebih dari 0,5 ini peluangnya. Ini cocok ambil yang ini. Nah, maksudnya berarti 0,1335 itu adalah arsirannya ini. Nilainya adalah 0,1335. Nah, tapi yang dilihat dalam tabel adik-adik nanti bukan 0,1335. Loh, alasannya apa? Karena tabel yang kita pakai itu 0 sampai set, bukan set ke tak hingga ini, bukan ke kiri atau ke kanan yang arsiran. Selalu dimulai dari 0 ya tabel itu. Jadi yang kita lihat itu angka ini. Nah, kita tulis dulu. Ini garis merah ini nilainya berapa ya? Nah, berarti total ini kan 0,5. Berarti nanti hasilnya 0,5 dikurangi ya 0,1335. Nah, berarti ini yang kita hitung adalah garis merah itu 0,3665 ya. Nah, yang kita lihat di tabelnya yang ini. Bukan yang 0,1335, tapi yang 0,3665 ya. Karena kita ngitung set itu dari 0 ya. Ini Koko ingetin lagi. Untuk tabel setnya jangan lupa ya, nanti di-download di deskripsi di bawah ya. Berarti ini kalau ada adik lihat di tabel, nilai set bintangnya adalah 1,11 ya. Jadi maksudnya lihat di sini 0,3665. Nanti ada adik lihat di sini, ini pasti 1,1. Dan ini 0,01 di atas. Nah, berarti setnya adalah 1,11. Tapi ini kan minus ya, karena daerah kirinya 0. Jadi ini minus. Nah, hasilnya gitu. Ya,
dipahami ya. Jadi kalau diketahui peluangnya, adik-adik lihat kalau lebih dari 0,5 itu biasanya asirannya asiran penuh. Kalau hanya kurang dari atau lebih dari. Tapi kalau kurang dari 0,5 peluangnya itu berarti cuma kirinya saja atau kanannya saja. Jadi bukan asiran besar seperti ini. Nah, loh kok ini kok tadi langsung dihitung ya 0,4904. Kan ini pas, memang yang asirannya kan sekian. Ya, dan Koko mau ngitung yang sekian ini, 0 sampai set. Nah, kalau ini adik-adik jangan yang ini yang dihitung karena tabel setnya 0 sampai set ini ya. Ini yang kita hitung. Jadi bukan 0,1335 tapi yang 0,3665 yang kita lihat di tabel. Nah, ini adik-adik misalkan ya 0,5 dikurangi sekian ini ya, misalkan ini ganti 0,1336. Ini berarti artinya kan 0,3664. Ini adik-adik lihat di tabel itu nggak ada 0,3664, adanya 0,3665 sama yang sebelumnya itu 0,3643 yang angka yang 1,10 ya. Ya, itu nanti adik-adik lihat angka yang paling dekat, mendekati angka yang di tabel itu. Nah, kan ini kan tadi 3664 misalkan ya. Di tabel itu adanya 3665 kok. Ya ambil yang 3665 itu, mendekati karena 43 menuju 64 sama 64 menuju 65 dekat mana. Nah, gitu ya. Dilihat selisihnya dekat mana. Itu diambil setnya yang mendekati ya. Ini ada contoh berikutnya, ini peluang min set bintang lebih kecil sama dengan set, lebih kecil sama dengan set bintang. Ini adalah 0,8230. Nah, kok ini lebih dari 0,5 kok angkanya. Berarti harusnya asirannya asiran besar. Nah, kita lihat ini antara ya, dan nilai setnya antara. Jadi kita gambar dulu. Nih. Nah, ini 0. Nah, ini kita udah jelas ya, dia diberitahu min set bintang. Memang biasanya kalau set bintangnya ada 2 dan diantara, itu pasti diberitahu min plusnya. Atau sama-sama plus. Kalau sama-sama plus di kanan semua. Sama-sama min berarti kiri semua. Nah, ini satu min, satu plus. Nah, sini. Nah, kok ini nilainya sama enggak ya, set bintang, set bintang. Kalau keterangannya sama-sama set bintang, berarti nilainya sama besar. Ya, dengan logika berarti daerah asiran kiri sama daerah asiran yang kanan ini nilainya sama besar. Nah, gitu ya. Nah, gini. Sama besar ini nilainya. Berarti kalau total keduanya ini adalah 0,8230, karena ini asirannya sama besar, kita bagi 2. Jadi 0,8230 dibagi 2 dulu. Berarti nanti hasilnya adalah 0,4115 ya. Jadi nanti maksudnya apa ini 0,4115? Berarti daerah kiri 0,4115. Ini. Yang daerah kanan ini itu juga 0,4115 karena nilai setnya sama besar. Mungkin enggak ya kok enggak sama besar? Ya mungkin diketahui soalnya nanti ya. Ya ada berapa kalinya atau apa. Biasanya sih kalau diantara gini sama besar ya umumnya. Nah, sekarang gini. Kita lihat di tabel 0,4115 ini. Ini nilai tabelnya berapa di sini? Ini nanti jadi set bintang kita. Jadi langsung aja ketemu set bintangnya gitu. Ini kalau adik-adik lihat nih adalah 1,3, sini 0,05 ya. Kalau dilihat di tabelnya. Berarti set bintangnya adalah 1,35. Loh kok yang minus? Ya sama nanti ya. Ada 2 atau set bintangnya itu minus 1,35. Nah, gitu ya maksudnya. Nah, ini kenapa Koko lihat di tabelnya 0,4115 ya. Kok bukan yang 0,8230? Karena kita ngitungnya kan dari angka 0 ya, Koko ingetin lagi untuk tabel set yang Koko pakai. Jadi yang kita hitung 0,4115 itu 0 sampai set bintang ini berapa di tabel. Nah, itu menunjukkan nilai set bintangnya ya. Ini minus ya sama, tinggal di minus aja. Maksudnya gitu ya. Jadi Koko ngingetkan lagi bahwa tabel yang Koko pakai itu tabel 0 sampai set. Jadi hitungannya 0 ke set atau 0 ke min set sama. Yang penting peluang itu adalah daerah luasan, nilainya selalu positif. Ya, jadi adik-adik kalau mau kerja itu jangan lupa digambar dulu asirannya itu yang mana. Tapi ingat, kita selalu tetap berpatokan dari 0 ke set. Ya, gitu. Hitungan untuk mencari tabelnya. Nah, ini adik-adik tadi kan kita menerapkan cara membaca tabel, cara membaca kurva ya, melihat gambar kurva daripada distribusi normal. Nah, sekarang apakah set itu selalu diberitahu di soalnya ya? Nah, kita sebenarnya ada rumus untuk mencari set
Ya, rumus mencari set tuh X dikurangi mu dibagi simpangan baku. Nah, ini simpangan baku, mu itu rata-rata ya. X itu nilai variabel ujinya. Ya, nanti kita ini biasanya masuk di soal cerita, ada soal ceritanya ya, atau mungkin bentuk seperti ini. Ini kita misalkan ada lambang xn dalam kurung, ini artinya mu, varians ya. Ini lambang simpangan baku di kuadrat. Jadi simpangan baku di kuadrat itu namanya varians. Misalkan di soalnya ada tulisan 100,64, berarti mu-nya ini 100 rata-rata. Jadi nanti variannya itu 64 varian. Jadi simpan bakunya akar 64 jadi 8. Jadi waktu masuk sini 100 nih 8. Nah, nanti X-nya berapa kok? Biasanya diminta di soalnya atau diketahui soalnya ya, tergantung nanti ya. Nah, ini rumus pertama. Nah, rumus kedua ini adalah set sama dengan X dikurangi mu dibagi simpan baku dibagi akar N. Nah, N ini adalah populasi uji. Jadi, kalau misalkan diketahui di soal ada 36 sampel uji, nah itu berarti N-nya. Ya, memiliki rata-rata sekian, itu jadi X-nya yang mau diuji variabelnya, ya. Jadi gitu, misalkan seperti itu untuk populasi. Loh kok yang ini kok tidak dibagi akar N? Ini berarti bukan populasi, jadi nggak perlu N. Jadi dia seperti hanya diketahui rata-rata nilainya sekian, ya. Yang mau diuji untuk nilai berapa? Mungkin misalkan nilai terendah dari kelas atau nilai tertinggi dari kelas, itu berapa nilai X-nya? Nah, itu ujinya. Rata-rata kelas sekian. Nah, jadi kita umum, ini secara umum. Ini simpan baku, ya, ini lambangnya. Nah, ini kalau ini ada diketahui populasinya. Di dalam kelas mungkin ada berapa orang yang mau diuji, nanti rata-ratanya berapa, gitu-gitu ya. Nanti kita contohnya di soal cerita. Ya. Nah, kalau yang ini umumnya seperti ini adalah untuk populasi yang satu. Jadi nggak perlu uji populasi, yang pakai yang ini. Kalau datanya tulisannya seperti ini, ya, kita pakai yang ini. Kalau ini biasanya di soal ceritanya nanti. Tapi ya mungkin bisa jadi ya ada data gini tapi diberitahu jika populasinya sekian. Nah, tetap kita pakai yang ini, ya. Intinya kalau ada tulisan gini, ini mu, ini varians. Nah, nanti simbol daripada simpan baku, ya, itu simpan baku itu simbolnya bisa seperti ini tau ya, kita bilangnya ini tau. Atau simbol daripada simpan baku itu bisa S simbolnya. Jadi tau atau S itu disebut simpangan baku dalam distribusi normal. Tapi kalau dalam statistika umumnya lambang tau itu malah variannya, simpangan bakunya itu S. Jadi adik-adik jangan bingung ya, dalam distribusi normal lambang seperti tau ini adalah simpangan baku ya, atau bisa lambang S juga boleh. Nah, varian ini dilambangkan sebagai tau pangkat 2. Ini jangan bingung. Ya, mungkin kalau adik-adik lihat di statistika, loh kok lambang tau itu adalah varians. Ya, kalau statistika biasa itu ya. Nah, sekarang distribusi normal ini sebagai simpan baku lambangnya. Hati-hati ya. Nanti adik-adik gimana cara menerapkan rumus set dalam soal cerita ya maupun dalam perhitungan ini, nanti Koko akan lanjutkan di video berikutnya ya. Terima kasih adik-adik sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat dan berguna buat kalian semua di sekolah ya. Tolong dukung Koko dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.